Bapak Puspayoga yang saya hormati, Pak Ono dan seluruh pengurus dan anggota daripada Koperasi Perikanan Indonesia. Sekarang ini banyak organisasi-organisasi baru yang harus saya hafal, jadi kadang-kadang agak susah kalau nggak baca on the spot, lupa lagi. Tapi anyway, sebetulnya rencana penandatanganan MOU antara Kementerian Koperasi dan Perikanan ini sudah lama. Kita cari waktu, cari hari sekarang induk Koperasi Perikanan bisa menjadikan acara ini berlangsung. Intinya saya sangat gembira. Saya berharap koperasi bisa tumbuh dan baik, Pak. Saya besar dari Pangandaran di bidang usaha perikanan. Saya lihat 3 KUD di Pangandaran itu sangat sehat dan sangat baik. KUD Minasari, KUD Minapari, KUD Batu Karas itu adalah sangat sehat, Pak. Jadi pada saat KUD nyari duit zaman dulu, saya sempat menggadaikan, saya punya emas batangan tuh untuk KUD Parigi karena mereka nggak bisa dapat pinjaman dari Bank Jabar kalau tidak ada jaminannya. Jadi jaminannya 4,8 kilo emas. Saya berani karena apa? Karena saya tahu KUD-nya benar dan alhamdulillah lunas. Saya berharap semua koperasi diurus dengan benar, Pak. Nelayan Indonesia 10 tahun terakhir sudah sangat susah. Sampai jumlah keluarga nelayan pun turun dari 1.600.000 menjadi tinggal 800. Kemana yang 800.000 mungkin jadi ABK di luar negeri, sebagian diperbudak, sebagian mungkin ganti pekerjaan jadi tukang beca, dan lain sebagainya. Berkurangnya jumlah nelayan itu satu pertanda yang tidak bisa diganggu-gugat bahwa kehidupan sebagai nelayan itu sudah susah. Kalau tidak, mereka tidak akan berganti profesi. Pangandaran dulu udang itu mencapai 30 ton satu hari, Pak Udang Dodo. Tahun 87-an, 89 saya itu kerja di Cirebon, tiap sore ke Gebang dan ke Kluwut. Kalau angin barat saya dapat grogol saja 10 ton satu malam. Sekarang 1 ton saja sudah banyak, katanya. Bahkan tidak ada. Ada sesuatu yang tidak benar di sana. Ada sesuatu yang salah. Pantai Utara Jawa apa ada illegal fishing asing? Kan tidak ada, Pak. Tidak ada illegal fishing dari kapal-kapal raksasa asing, Cina, Thailand masuk sana. Tidak ada. Yang ada adalah pemakaian alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Coba itu cantrang, kita sudah kasih tempo nih setahun. Saya perpanjang menjadi Desember 2016. Jangan diperpanjang lagi dan jangan minta diperpanjang lagi. Karena akan apa? Karena akan seperti sekarang. Sekarang sudah mulai agak banyak. Tetapi dibandingkan tempat lain, Pak, Pantai Utara ini kalah jauh. Sekarang daerah lain sudah berpesta pora. Tangkapan itu jembrana saja. Satu malam dia bisa dapat 5 ton. Yang sebelumnya 1 minggu tidak dapat 5 ton. Itu adalah bukti, Pak. Saya dengan sangat mohon, sekarang semuanya sudah baik. Ikan-ikan dari tengah sudah kembali. Hulunya saya sudah jaga. Illegal fishing yang ngambil di tengah laut itu sudah tidak ada. Kalaupun ada sedikit sekali. Kita harus semua berpikir hulunya kita tuh tengah laut. Tengah laut tidak diambil orang, ikan akan datang ke pinggir sampai kepada pulau-pulau kita. Termasuk akan sampai ke Jawa. Termasuk kalau kurisi-kurisi ikan kecil itu tidak diambil, ikan besar akan datang. Ada salah satu pemilik cantrang datang ke kantor. Bu, saya tidak ikut demo kemarin, tapi saya cuma sedikit pertanyaan apa, Bu, katanya di kepala saya.
Kalau ikan kurisi saya kuniran tidak saya ambil, terus yang ngambil siapa? Saya sempat terlenyap. Jawaban apa ya kasih sama dia? Pak, ikan kuris itu kan kecil-kecil. Kuniran tuh, saya bilang. Itu tuh makanannya ikan besar-besar. Makanannya tenggiri, makanannya kakap merah, makanannya kerapu. Zaman dulu saya dapat dari juana, dari brondong, dari pati. Itu kakap merah 5 ton sehari. Sekarang tidak ada lagi, Pak. Karena mereka udah nggak kepinggir, makanannya diambil semua. Kalau kita ingat pelajaran masa SD, kecil tuh ekosistem. Kan kecil dimakan yang sedang, sedang dimakan yang besar, besar dimakan yang besar lagi. Maka rantai ini diputus, diambil semua. Terus ikan yang besar mau ngapain ke pinggir? Ikan besar ke pinggir mau kawin, bertelur, cari makan. Di pinggir itu dia bertelur karena mau pastikan bahwa anak-anaknya punya makanan. Nah kalau ikan juga kayak ibu, kayak manusia, Pak. Tidak mungkin melepas anak di tempat yang tidak ada makanan. Bakonya habis, dipakai tambah. Kemudian pinggir pantai digaruk setiap hari, kan? Dengan alat-alat tangkap, simping hilang, rajungan hilang. Tinggal tempat-tempat nelayan tradisional yang tidak diganggu oleh cantrang, yang masih punya rajungan. Contohnya Demak, contohnya Batam. Yang lain yang sudah digaruk ya sudah habis. Satu profesi sudah hilang dari jalanan pantai utara, yaitu penjual kepiting rebus. Zaman dulu dengan ember bekas cat, di atasnya baskom, kepiting rebusan. Sepanjang jalan, kalau kita naik bus, saya biasanya kalau nyari udang ya beli sebentar pakai sepeda motor, bawa pakai kresek pulang ke Cirebon untuk makan. Sekarang kan udah nggak ada, satu profesi hilang. Rajungan hanya terkonsentrasi di wilayah nelayan tradisional saja. Sekarang ya kita harus berubah. Saya mohon koperasi di sini menjadi partner KKP, mengembalikan kejayaan perikanan Indonesia. Ekonomi kelautan, Pak, itu ekonomi yang kalau kita jaga, dia itu terus-menerus berproduksi sendiri buat kita. Kalau kita ambil semua ya habis. Tapi kalau kita ambil dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, ojo dijupuk kabeh. Induknya suruh betelur beranak. Itu satu kepiting rajungan, telurnya tuh puluhan ribu, ratusan ribu. Taruhlah lepas itu mati separuh, kan kalau 1000 saja, satu ekor kepiting betelur bisa jadi 3 ton. Satu ekor. Sekarang sama aja Bapak punya kambing betina, hamil di sembelihin terus, mau nambah nggak kambingnya? Hah? Apa yang jantan bisa beranak, bisa hamil? Tidak bisa. Nah seperti ini, Anda nanti kan menjadi pembinanya, membina sebagai organisasi, memperkuat kedudukan posisi tawarnya koperasi dan anggotanya. Koperasi jangan dijadikan cari uang pengurus-pengurusnya. Itu saya punya pesan. Karena banyak kan koperasi itu dijadikan alat cari uang pengurusnya, anggotanya tidak dapat. Saya minta transparansi dipakai. Tolong bikin website. Organisasi koperasi perikanan apa? Websitenya di situ ada. Programnya apa? Nanti dapat fasilitas dari mana? KUD apa dapat berapa? Supaya jelas, supaya semua orang tahu. KKP sekarang. Dulu saya saja sebagai menteri minta daftar yang punya kapalnya nggak bisa dapat. Seperti cabut gigi dari kerbau untuk dapat data. Susah sekali. Saya bilang semua buka Pak Sekjen. Sampai waktu itu teriak-teriak berapa kali. Akhirnya bagian perizinan mau membuka. Dulu Pak Sekjen nggak tahu, dirjen lain juga nggak tahu.
Yang tahu cuma Dirjen Tangkap sendiri. Semua rahasia. Karena kalau tidak ada rahasia tidak bisa main-main. Saya minta kita sekarang berubah, Pak. Kalau tidak mau kapan lagi? Sekarang illegal fishing saya sudah bantu. Saya tahu illegal fishing itu bukan karena kita tidak mampu, Pak. Karena kalaupun ada kemauan juga termasuk susah. Saya udah siapin dan udah jadiin diri saya di bemper. Yang di demo, yang dibenci, yang diancam apa kayak masa bodoh sudah saya nggak mau tahu. Yang penting saya bilang asing tidak boleh lagi di laut Indonesia. Apapun bentuknya, nelayannya itu mosok harus warga negara asing sih, Pak. Ampun temen iwak iso orang kita. Nah, ikan nggak bisa, harus impor orang. Yang benar saja. Malu saya jadi bangsa Indonesia nanti, Pak. Zaman dulu ikan lebih banyak kok dari sekarang. Berarti kan bukti zaman dulu pun dengan teknologi, dengan kemampuan dan kebijakan kearifan lokalnya ternyata bisa. Bukan tidak bisa. 10 tahun yang lalu lemuru juga sudah ratusan tahun di Banyuwangi. Nah, cuma karena belakangan 10 tahun terakhir laut kita dikuasai oleh kapal-kapal yang luar biasa besar. Akhirnya nelayan kita tidak mampu lagi. Karena ikannya pun nggak nyampe pinggir. Orang semua sinis, skeptis. Wah, cuma kerjanya nenggelamin kapal, pemberdayaan nelayannya tidak ada. Saya jawab, saya mau punya uang puluhan triliun, berdayakan nelayan juga tidak mampu. Kalau ikannya nggak ada, kasih jaring, kasih perahu, kasih apa, nyaduk juga kosong, untuk apa? Bagikan saja uangnya langsung sama nelayan. Itu pendapat saya. Ya, harus saya tertibkan dulu illegal fishing. Ikannya ada, kita kasih alat tangkapnya. Saya ini orang bodoh, gak pendidikan, Pak. Jadi pikirnya simpel-simpel saja. Ngasih jalan, ngasih jaring, ngasih perahu, ikannya nggak ada, mau tangkap apa? Hah? Percuma toh. Sekarang udah beres, saya bilang itu 13 triliun. Pak Sekjen pastikan 68% sampai 70% untuk stakeholder. Dan itu kita buktikan, 4 triliun beli kapal, 1,6 triliun budidaya, 1,5 triliun untuk persaingan usaha, memperkuat cold chain dan lain sebagainya. Kita mau bangun cold storage dan nggak ada yang dimasukin ke dalam cold storage. Iklannya nggak ada. Jadi saya pikir ya pikiran yang logik saja, yang gampang, yang masuk akal gitu, nggak aneh-aneh gitu kan. Jadi begitu saja, Pak. Kita punya program satu kedaulatan. Kedaulatan ini kewajiban kita semua. Saya berpesan juga illegal fishing ini akan cari bentuk lain, Mbak. Salah satunya akan beliin kapal-kapal pribumi, kapal-kapalnya nelayan lokal untuk kamuflase. Jangan sampai kapal-kapal saudara-saudara dijual. Tolong pesankan ini kepada orang-orang di pantai utara. Ada sekarang tokek-tokek yang keliling memakai orang-orang pribumi untuk beli kapal-kapal dari pantai utara untuk dibawa ke timur dan ke utara sana, barat. Saya berharap jangan sampai meledaknya ikan setelah ditertibkan setahun ini yang nikmatin sama lagi yang kita tertibkan. Udah puasa setahun sekarang suruh hidup lagi, kita lagi yang hidupin. Nah ini yang harus hati-hati, Pak. Saya juga tahu udah ada pengusaha besar yang bilang kalau segera ini kan akan bikin 1.000 kapal langsung, ada investor. Saya bilang tidak semudah itu. Orang tidak bisa bikin kapal 1.000 terus datang ke kantor saya todong kasih izin saya 1.000. Tidak bisa begitu. Kita punya WPP,
punya aturan daerah mana harus berapa kapal, ada ketentuannya. Saya bantu jagain, tapi kalau kapal-kapal yang sudah ada dibeliin orang itu saya nggak bisa tahu lagi, saya nggak bisa jagain lagi. Nah ini tolong Anda semua, apalagi pengurus kesatuan koperasi ini, Anda orang yang lebih berpendidikan, lebih tahu, lebih aware, harus jaga ini. Kedaulatan kita kalau hilang, sudah tidak bisa apa-apa lagi, Pak. Uang Anda percuma, kepintaran Anda juga percuma. Kalau sudah tidak berdaulat, sudah nggak ada apa-apa lagi. Kedaulatan itu bukan cuma perang, Pak. Kedaulatan itu ya di dunia demokrasi, pendapat, bekerja, merencanakan, selain tentu wilayah kita. Kedaulatan kalau kita pikiran udah dikuasai, ketelikum, pekiwuk, udah mau apa kita? Nggak bisa. Kedua adalah sustainability. Kenapa sustainability? Ya kita harus belajar dari yang sudah. Kalau kita garuk semau kita, ya sebentar habis. Dulu troll nggak boleh, kenapa? Karena menghabiskan sumber daya laut kan. Terus diganti dengan cantrang. Cantrang kecil tidak seberapa berusaha. Tapi begitu kapalnya digedein sampai 70 GT, 100 GT, walaupun di kertas tulisannya masih 28 GT. Ada cerita itu tidak merusak kok, karena itu muter. Dia muter, talinya panjangnya 6.000 meter. Itu kalau 6.000 meter dilingkarin jadinya 280 hektar, Pak, yang tersapu dalam geretan gearnya itu, gearboxnya. Saya ini tukang naik perahu karena seneng, hobinya jalan-jalan pakai perahu, pakai kapal. Pakai gabu sih. Ayo, kadang dikadali. Ngomong PHP naik, katanya Bu Menteri mau bunuh saya. Katanya satu kapal sekarang harus bayar 1 miliar. Lalu dikali lah. Ya akhirnya jadi udah dikali GT prosentasenya, di ujung dikalikan 100 GT. Ya tambah lagi. Saya terima kasih. Katanya mau demo. Nah, mau dihitung sih, dibaca baik-baik gitu loh. Sama-sama orang Jawa. Iya. Tapi kalau PHP yang lama kan kalau rokok larang rokok, Pak. Wah, harus bayar itu. Kapal angkut 8.000 perak per GT lah, ya opo. Akhirnya itu kapal-kapal lapangan bola masuk ke Indonesia, ngambilin ikan kita. Nah ini hal seperti ini, saya berharap koperasi ini kebangkitan bangsa, bukan cuma nanti ekonomi, tapi juga yang pertama nalar kita nih mesti bangkit. Kita nih bangsa hebat, bangsa pintar, bangsa berdaya, bangsa punya kemauan. Jangan jual opportunity atau kesempatan hanya untuk rental uang komisi-komisi. Jadi antek-antek aja bisanya, nggak boleh. Saya minta selain tadi penertiban alat tangkap dengan pembinaan dan pencerahan, good governance harus sudah dimulai, yaitu markdown kapal. Para pemilik saudagar kapal harus diberhentiin dong. Kan kita mau kerja yang betul. Pemerintah mau urus rakyatnya, lah rakyatnya juga harus mau diatur. Kalau suruh ngurusin markdown, registrasi lagi tidak mau, terus yang punya 50 kapal ngebosin untuk demo aja nggak selesai loh. Bener kan? Nanti ada subsidi, akhirnya yang dapat itu kapal-kapal yang markdown. Soalnya kalau rakyat kecil yang kapalnya 5 GT, 2 GT nggak ada deket sama akses sama kekuasaan sama pejabat kan. Hanya yang dapat tokek-tokek pengusaha kapal,
Ya toke ya Pak Haji, saudara. Juragannya toke. Paruh anggota dewan, mau kapan kita ini jadi bangsa yang besar? Jadi tolong, saya minta tolong. Saya bukan orang yang luar biasa. Saya hanya seorang susi, Pak. Saya punya mau dan punya hati, itu saja. Pakai saya, gunakan saya untuk kemajuan perikanan Indonesia. Cari orang yang nekat, nggak punya nyali, lawan mafia perikanan, illegal fishing, nggak ada. Selain orang dulu, kalau orang pinter dia banyak mikir, takut akhirnya. Karena keterbelakangan saya jadi tidak takut apa-apa. Jadi itu ada bagusnya punya menteri yang nggak punya pendidikan. Tapi kan berani, Bu. Iya, duene kok wani. Pintere gak duwe. Namanya perjuangan. Jadi saya minta tolong itu, sustainability ini penting. Itu pokoknya ikan kalau dibiarin 2 bulan itu anaknya lebih banyak, itu aja. Jangan berpikir kalau tidak ada diambil sekarang besok mati. Matinya ikan itu dimakan oleh ikan yang lain. Alam itu tidak punya sampah. Yang punya sampah kita manusia. Alam itu semua berputar dan semua ada perannya dan fungsinya masing-masing. Mati menjadi sampah dimakan oleh yang lain. Sampah ini berguna untuk membesarkan ikan yang Bapak mau tangkap. Ikan kulisi tidak ditangkap karena biar dia ditangkap oleh tenggiri. Kita jangan nangkap kulisinya, nangkap tenggirinya. Kulisi 1 kilo 5.000, Bapak dapat 5 ton 25 juta. Dapat tenggiri batang 1 ton udah 40 juta, Pak. Apa sampean ngempani tenggiri? Kan tidak, Tuhan yang kasih makan. Sabar dan pintar dan smart itu paling penting. Jangan serakah. Serakah itu jadiin kita orang bodoh. Karena semua isinya cuma nafsu aja. Nalar kakak gawe. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, saya berharap setelah kedaulatan, keberlanjutan kita pakai ikan datang sendiri banyak, kita atur penangkapannya. Jangan mongso, wah saiki mumpung, haji mumpung. Pursain itu mata jarinya sampai kecil kelambu. Ya, asik. Pursen juga diatur, netnya berapa. Sekarang salah satu orang pikir, wah moratorium selesai kapal saya pursennya bisa jalan. Pursen 700 GT mau jalan, habis laut kita. Bukan saya mau membatasi industri, tetapi adalah sangat penting industri itu juga diatur. Karena persaingan juga harus diatur. Kalau persaingan nggak diatur, pemerintah tidak mengatur, pemerintah tidak intervensi, yang lemah akan kalah oleh yang kuat. Kalau gitu, ya mau gimana? Kan kasihan loh. Saya ngobrol dengan negara Singapura yang semua dibebasin. Itu salah satu menteri bicara. We have to intervene once in a while. We cannot let the market decide just what they want. Itu hal yang benar. Pemerintah harus hadir, mengatur persaingan, mengatur kompetisi, mengatur pengadaan. Tapi pengaturannya bukan pengaturan untuk grup tertentu, untuk orang tertentu, untuk orang kebanyakan. Policy boleh keras untuk mayoritas. Bukan kita tidak sayang minoriti, tetapi kadang hanya ada policy yang bisa satu arah. Kalau policy itu seperti itu, ya harus berpihak kepada yang lebih banyak, yang lebih menentukan.
Itu bisanya saya cuma begitu. Tidak bisa mengakomodir semua interest. Tidak mungkin. Jadi barangkali pesan saya seperti itu, Pak. Yang terakhir, kesejahteraan mudah-mudahan menjadi tujuan kita bersama. Jadi KKP ini programnya kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ini dua harus dijaga. Bapak Puspayoga, saya yakin koperasi di bawah Bapak akan menjadi koperasi-koperasi wakil-wakil daripada nelayan-nelayan maupun petani-petani. Sudah tutup buku cerita koperasi itu koperasi abal-abal, jangan ada lagi. Keterbukaan sudah sangat luar biasa sekarang. Saya ingin melihat koperasi juga tidak jadi aspek organisasi, apalagi organisasi yang kaitannya dengan illegal fishing. Saat sekarang organisasi nelayan yang sudah audiensi saya terima baru HNSI, karena HNSI sudah bicara keluar dari MPN. Kenapa MPN saya tidak mau audiensi? Karena MPN pengurusnya masih ada kaitannya dengan kasus illegal fishing. Jadi disinilah saya bukan apa-apa. Pada saat kita memeriksa, menginvestigasi, saya harus tidak boleh ada konflik of interest. Jadi kalau sudah pasti ya saya terima audiensi. Dan saya ingin koperasi juga menjadi ujung tombak pemasaran. Ini yang sangat penting, Pak. Karena ikan ini sangat banyak, Pak Puspayoga. Jadi mungkin TPI koperasi itu harus punya TPI, harus punya pasar. Dan saya nanti akan kenalkan dengan koperasi-koperasi dari luar, dari pengusaha-pengusaha. Kemarin ini juga hari siang ini saya akan ketemu World Bank. Nanti saya sampaikan World Bank untuk support koperasi. Grant, tidak boleh utang. Saya tidak mau utang untuk membebani anak cucu kita, tidak boleh. Kira-kira itu Pak Puspayoga, sekali lagi terima kasih. Saya berharap kerjasama kita akan membangunkan perikanan Indonesia ke arah yang lebih baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.